Selamat pagi Pak Gunawan. Selamat pagi Bu Retna. Ya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah siap luar biasa. Alhamdulillah. Ya, jadi begini Pak, seperti yang sudah kita rencanakan kemarin, kita akan belajar berlatih coaching untuk supervisi akademik. Nah, kira-kira Bapak sudah dapat partner atau belum? Sudah Bu. Oh Ini iya. kebetulan beliau sudah hadir tadi. Oh Tadi iya. ya. Oh ini, tadi Ya. saya sudah ngobrol dengan Bu Agi, Iya. tapi saya kira partnernya bukan Bu Agi. Oke Bu, iya. Oke deh. Jadi semuanya sudah lengkap di sini, maka nanti akan segera kita mulai aja latihan coaching kita pada pagi hari ini. Iya. Tapi sebelumnya, sebelum latihan coaching dimulai, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dan juga ingin saya tanyakan kepada Pak Gunawan. Yang pertama adalah yang ingin saya sampaikan adalah tentang dalam praktek coaching nanti ada penilaian, bukan penilaian sih Pak, tapi untuk sekedar membuat cek saja bahwa apa yang menjadi indikator sebagai seorang coach itu terlaksana atau belum begitu. Jadi saya buat dalam bentuk rubrik seperti itu. Rubriknya berisi tentang alur tirta, yaitu yang berisi tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab. Itu nanti apakah sudah muncul dan tampak dan dilaksanakan oleh Pak Gunawan sebagai seorang coach begitu. Kemudian nanti berikutnya ada juga yang akan saya amati adalah kompetensi inti yang harus dimiliki oleh seorang coach. Tuh. Nah, dari ketiga kompetensi inti sebagai seorang coach, yaitu presence, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot, kemudian satu lagi mendengarkan secara aktif, itu kira-kira yang mana yang ingin Bapak kembangkan dalam praktek coaching pada hari ini? Mungkin saya coba ngambil yang kedua, yaitu ya pertanyaan yang berbobot ya Bu, ya. Mengajukan pertanyaan yang Oh, iya. berbobot. Ya, nanti kedepannya juga saya bisa menggunakan itu nanti kompetensi itu nanti untuk mengcoach teman-teman yang lain gitu. Oh iya Pak, begitu. J. Kemudian untuk indikator keberhasilan dari kompetensi yang harus dimiliki coach, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot itu nanti kira-kira indikatornya apa Pak? Keberhasilan dari coachingnya Bapak kepada Bu AG sebagai seorang coaching itu nanti apa begitu? Nanti saya bisa menggali mungkin ide-ide kreatif dari coaching nanti untuk bisa menyampaikan atau mungkin munculkan ide-ide kreatif dari dalam diri beliau, sehingga itu nanti akan membimbing secara mandiri. Jadi beliau nanti akan membimbing dirinya sendiri gitu. Dengan memantik pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tadi. Gitu. Jadi nanti pertanyaan-pertanyaan Pak Gunawan itu nanti diharapkan mampu membawa Bu AG supaya beliau dapat menemukan jawaban sendiri terhadap permasalahannya, begitu kan Pak? Yeah. Oh iya, oke. Baiklah Pak, langsung saja. Saya rasa obrolan pra observasi ini cukup. Silakan kemudian Bapak melaksanakan praktek coaching dengan Bu AG. Yeah. Selamat pagi Bu Agi. Selamat pagi Pak Gun. Kebetulan hari ini hari yang cerah ya Bu ya. Ya seperti yang kemarin sudah Ibu sampaikan lewat WA itu, hari ini mau ketemu dengan saya ya Bu ya. Apa tuh Bu yang mau disampaikan itu Bu? Kayaknya penting banget gitu loh. Iya Pak Gun. Ini saya itu mau curhat kegalauan bunda-bundanya saya di kelas Pak Gun. Jadi saya itu kan sekarang mengajar di kelas 4 di SD Wonosari 1. Murid saya di kelas ada 29 anak. Beberapa waktu yang lalu itu di sekolah kami itu ada asesmen untuk mengetahui apakah murid-murid kami itu dalam kondisi yang perlu bimbingan khusus atau tidak. Ternyata Pak Gun hasilnya, kan saya juga mengajukan beberapa murid saya untuk di asesmen. Alhamdulillah semua hasilnya normal. Tetapi saya tuh mengalami kendala Pak Gun dalam mengajar murid-murid saya. Mereka itu sudah kelas 4,
tetapi dalam penguasaan kemampuan berhitung terutama perkalian dan pembagian itu sebagian dari murid saya itu masih apa ya, masih kurang lah kemampuannya untuk berhitung perkalian dan pembagian itu Pak Gun. Padahal ini kan mereka sudah di kelas 4 kan sebagai dasar untuk ke kelas-kelas berikutnya, dan besok mereka lulus dari sekolah dasar itu kan diharapkan sudah lanyah mengenai perkalian dan pembagian. Itu kegalauan saya Pak Gun. Sehingga memang muncul dari dalam diri Ibu ya, kegalauan itu ya. Ya. Yang Ibu sebagai seorang guru itu kok belum bisa mungkin membimbing anak-anak itu ya. Kelas 4 belum bisa perhitungan tadi ya Bu ya? Ya, belum bisa Belum perkalian. Perkalian ya, Perkalian dan bisa. pembagian. Iya. Mungkin saya coba ambil inti dari yang tadi Ibu sampaikan. Itu permasalahannya di situ ya. Jadi kegalauan Ibu itu karena Ibu seorang guru itu belum bisa membimbing siswa kelas 4 tadi. Ya. Dari 29 siswa ya Bu ya tadi ya. Dari 29 itu berapa persen yang kira-kira belum bisa gitu? Ada banyak? Dari 29 anak itu kalau secara umum itu sekitar ada 40%-nya Pak, yang ya 40% yang Masih banyak juga. masih perlu dibantu untuk perkalian. Itu ada yang perkalian sampai dengan 100 itu sudah hafal, itu yang selain yang tadi. Kemudian ada yang kalau perkaliannya lebih dari 5 kali 5 itu masih sulit, dan bahkan ketika menghitung perkalian tuh mereka ada yang masih pakai jari Pak. Jadi kan 2 kali 2 seperti itu gini, kemudian 3 kali 6, jadi nanti 3-nya ditambahkan begini sampai itu kan sangat memakan waktu, dan ya seperti itulah Pak. Padahal kan untuk materi yang harus mereka selesaikan di bilangan itu kan mereka sampai dengan 10.000, kemudian operasi hitungnya perkaliannya sampai dengan maksimal 10.000. Nah, itu kan sangat jauh sekali. Nah itu saya tuh galaunya tuh, apakah ini saya yang nggak bisa mengajarkan mereka tentang perkalian ataukah yang lain, ya gitu Pak. Gitu. Nggak pernah terbesit ya menyalahkan guru yang dulu ya? Lah mungkin juga Kenapa belum gitu, kok belum, ya udah kelas 4 kok belum bisa ya? Nggak pernah ya? ya, mungkin juga mereka mengalami hal yang sama dengan gitu. saya gitu ya. Ya. Tapi ya Baik, nggak ada akan pernah selesai kalau kita menyalahkan guru yang dulu. Baik Ibu, tadi dari permasalahan itu kira-kira Ibu untuk membimbing anak-anak itu nanti supaya nanti bisa perkalian, pernah ada ide atau mungkin rencana dari jenengan nanti untuk mengupayakan 40% dari siswa tadi itu nanti paling nggak nanti naik ke kelas 5 itu targetnya nanti sudah tercapai, mereka sudah bisa melakukan perkalian sama pembagian tadi. Udah ada? sebenarnya itu Pak, saya sudah berusaha mencoba dengan menggunakan media tabel perkalian. Nah itu saya menempelkannya di dinding kelas. Harapan saya itu anak-anak juga ketika kesulitan itu mereka sekali waktu bisalah menengok pada tabel perkalian itu, dan harapan saya itu tidak hanya berhenti di menengok saja. Tabel perkalian itu jadi satu wahana belajar mereka untuk menghafalkan perkalian. Itu yang sudah saya upayakan Pak, untuk penyediaan media. Yang satu menyediakan media, mungkin ada lagi? Saya ini juga Pak, ada sesi pagi itu sarapan pagi, dan pulang itu ada sesi kuis. Jadi sarapan pagi itu memang di jam literasi itu saya gunakan untuk literasi berhitung. Jadi semacam mencongak begitu. Harapan saya itu bisa lah untuk membantu mereka menghafalkan. Setidaknya kalau pagi-pagi itu kan masih fresh ya, 6 kali 8 seperti itu kan ingatannya masih ini Pak.
dua ide ya tadi. Ada lagi nggak? Mungkin tadi membuat tabel, mungkin sudah terbayang, kemudian membuat kuis di akhir pembelajaran, benar ya? Iya. Oke. Ada lagi mungkin? Saya itu beberapa kali juga pernah komunikasikan kepada orang tua Pak. Tapi seperti ini saya tuh, kan kami di sekolah ada pertemuan dengan orang tua. Kemudian saya sampaikan, saya mengalami kendala Bapak Ibu, terutama untuk anak-anak biar terbantu hafal perkalian. Saya mohon bantuan dari Bapak Ibu di rumah juga melatih anak-anak untuk menghafal perkalian dan pembagian seperti itu. Baru yang saya sampaikan ke orang tua baru seperti itu Pak. Ada gambaran 3 ya tadi ya, dari membuat tabel, membuat kuis, kerjasama dengan orang tua. Baik, untuk melaksanakan 3-tiganya itu Bu, ada nggak kekuatan dari jenengan nanti untuk melaksanakan dari ketiganya itu? Atau mungkin bisa prioritas atau mungkin daya dukung yang Ibu punya untuk melaksanakan dari ketiga rencana tadi? Dari pengalaman yang sudah saya miliki Pak, saya beberapa kali mengikuti pelatihan sebenarnya untuk penguatan kompetensi guru, terutama di pembuatan media ajar. Mungkin nanti akan saya ini kali ya, kreasikan untuk media ajarnya. Selain dari tabel perkalian tadi, saya sisipkan tabel tadi untuk ke media pembelajaran. Jadi salah satu kekuatannya itu jenengan sudah sering ikut pelatihan ya, sehingga beberapa kali ikut pelatihan, sehingga nanti direncanakan untuk membuat media ajar ya, media ajar yang nanti sesuai dengan minat para siswa. Nah, sehingga mereka nanti akan ada yang lain mungkin selain membuat media. Kekuatan yang lain? Kekuatan dari dari teman-teman dari sekolah itu mungkin ada? Sebenarnya dari sekolah itu kami ada alokasi dana untuk penyediaan media pembelajaran. Itu nanti mungkin saya bisa mengajukan pada bagian pengadaan alat pembelajaran edukatif, atau nanti coba saya komunikasikan dengan teman guru yang lain. Ya. Kalau yang saya harapkan itu saya ada ini Pak, meningkatkan dengan kolaborasi dengan orang tua Pak. Karena kan sebenarnya, tapi saya juga belum meneliti secara lebih jauh lagi apakah anak-anak itu di rumah mereka sesi belajar perkaliannya itu dipandu oleh orang tua atau tidak. Nah itu saya masih ragu-ragu juga Pak. Khawatirnya itu nanti ketika saya salah mengkomunikasikan itu kemudian orang tuanya seperti kurang terima atau bagaimana. Harapan saya kan orang tua di rumah juga ada sesi mendampingi anak seperti itu Pak. Itu yang dilibatkan nanti orang tuanya Bu ya, Iya. Salah satunya. Jadi orang tua nanti dilibatkan pada saat mungkin mereka para siswa itu pulang dari sekolah. Oke, yang pertama yang dilibatkan orang tua dari sekolah, kepala sekolah mungkin teman-teman gitu, ada yang dilibatkan atau sementara belum? Saya sebenarnya sebelum ini juga sudah pernah komunikasi dengan kepala sekolah dan teman-teman guru, karena kami di setiap awal semester itu kan ada rapat untuk melaporkan kendala apa yang dihadapi. Kemudian kami diminta untuk saling sharing dengan rekan guru yang lain, mungkin bisa memberikan ide untuk bagaimana menyelesaikan masalah tadi seperti itu. Sebenarnya kepala sekolah sudah memfasilitasi lewat komunitas belajar di sekolah kami Pak untuk kami berbagi di situ. Berarti ya daya dukungnya dari orang tua, dari kepala sekolah tadi juga ya. Baik, dari 3 prioritas tadi ada yang pertama membuat tabel atau membuat media aja, kemudian membuat kuis, kemudian melibatkan orang tua. Itu pasti ada prioritas-prioritas yang Ibu akan lakukan ya.
Kira-kira dari ketiga itu mungkin sudah punya prioritas mana dulu yang mau dilaksanakan? Iya, karena yang untuk membuat tabel dan juga membuat sesi kuis di awal pelajaran dan di akhir pelajaran itu sudah saya lakukan, itu akan lanjut saya lakukan. Kemudian yang coba saya prioritaskan di sini adalah menjalin kolaborasi dengan orang tua, Pak. Karena itu tadi, Pak, saya ingin memastikan bahwa anak itu belajarnya nggak cuma waktu ada di sekolah saja, tapi juga karena kan mereka di sekolah cuma dari jam 7 sampai dengan jam 12 lah ya, cuma 4 jam. Sementara kan lebihnya itu kan ada di rumah, ada di lingkungan keluarga. Jadi harapan saya di situ orang tua juga terlibat untuk membantu anak belajar berhitung, perkalian dan pembagian tadi. Oke. Baik Ibu, jadi ada prioritas tadi mungkin yang nomor 1 tentang membuat tabel sama kuis itu sudah dilaksanakan lanjut, dan kemudian nanti melibatkan orang tua Ibu. Nah, kira-kira untuk melibatkan orang tua itu sudah punya rencana kira-kira kapan mau dilaksanakan? Kalau melibatkan orang tuanya di rumah, kayaknya ini Pak, saya itu merencanakan ada seperti lembar kerja worksheet yang itu dipantau oleh orang tua per hari di rumah. Jadi ketika nanti mereka mendapatkan worksheet itu, anak mendapatkan worksheet dibawa ke sekolah, itu sudah hasil ini. Orang tua sudah memantau, ada tanda tangannya orang tua, anak tadi sudah menghafal sampai berapa begitu Pak. Itu worksheetnya sudah saya siapkan, tapi saya belum mengumpulkan orang tua. Oke. Padahal ini kelas 4 kan tinggal beberapa bulan ya Bu ya. Kan nanti bulan Juni nanti udah mungkin kenaikan kelas. Mungkin sekarang sudah Maret, April, Mei, Juni ya, tinggal 4 bulan. Dari 4 bulan itu sudah punya gambaran kira-kira apakah nanti mau mulai bulan depan atau bagaimana. Kalau tadi LKS-nya kan udah dibuat. Nah, berarti kan tinggal aksi yang kedua yaitu nanti mungkin mengumpulkan orang tua ya. Oke. Kira-kira sudah punya gambaran gitu. Untuk mengumpulkan orang tua, yang mengumpulkan orang tua kalau bisa sih saya merencanakan maksimal 1 minggu ini Pak. Jadi biar lebih cepat, karena worksheetnya sudah saya siapkan juga pengumpulan orang tua. Tapi itu nanti saya belum meminta izin dari kepala sekolah, karena kan kalau di sekolah kami juga ruangannya terbatas dan sering terpakai untuk kegiatan ekskul dan sebagainya. Jadi harus matur dulu untuk bisa nanti dapat izin disediakan ruang mana. Jadi kalau tadi saya ambil dari percakapan kita itu berarti rencana Ibu Agi itu nanti kan mendatangkan orang tua dulu ya. Jadi sebelum mendatangkan orang tua juga nanti harus menghubungi kepala sekolah untuk minta izin ruangan yang mau dipakai bagaimana, tarpasnya bagaimana gitu ya. Baik, itu nanti untuk rencana pelaksanaan. Baik Bu, tadi rencana jadi kan sudah mulai terfokus ya dari ketiga itu ternyata nomor 1 sama 2 membuat media sudah tetap dilaksanakan, kemudian nanti melibatkan orang tua nanti juga akan dilaksanakan. Sudah punya 3 rencana ternyata dari cerita kita tadi loh Bu. Ya. Baik Ibu, untuk bukti komitmen jenengan nanti untuk melaksanakan dari 3 rencana tadi itu kira-kira bagaimana bukti komitmennya? Untuk bukti komitmen saya, yang pertama jelas nanti saya akan konsultasi dengan kepala sekolah. Kemudian kalau nanti dari kepala sekolah menghendaki ada undangan resmi, saya akan minta bantuan dari tenaga administrasi untuk membuat surat undangannya, atau nanti kalau misal dirasa lewat WA saja undangannya, ya nanti saya buat, kemudian saya akan mendatangkan orang tua ke kelas. Itu langkah-langkah komitmen saya yang akan saya lakukan. Kalau misalkan gini, nanti kalau ada kendala di pelaksanaan itu, nah itu kira-kira ada rencana kedua untuk melaksanakan yang jadi direncanakan atau enggak? Jadi, mungkin ada second rencananya ya. Rencana yang kedua, kalau misalkan mendatangkan orang tua Pak belum bisa
minggu ini. Nah itu mungkin ada rencana yang kedua. Kalau misal belum bisa mendatangkan dari orang tua, di minggu ini harapan saya sudah bisa ada latihan anak intens di rumah. Walaupun nanti belum pertemuan dengan orang tua, mungkin saya sampaikan informasinya lewat WA saja dulu. Kemudian worksheet-nya saya berikan pada anak untuk nanti dipantau oleh orang tua. Dan di minggu berikutnya baru saya akan bertemu dengan orang tua, Pak. Karena saya yakin kalau saya yang jalan sendiri tanpa bantuan orang tua dari rumah, ya kayaknya mustahil sudah, Pak. Jadi saya memang harus melibatkan orang tua. Orang tua ya. Iya. Oke. Selain nanti dengan kepala sekolah, ya mungkin dengan teman-teman juga mungkin melibatkan juga ya untuk mempersiapkan sarana-sarana. Iya. Oke. Oh iya Pak, sebenarnya ini bisa terkait dengan program literasi di sekolah kali ya Pak. Iya. Kalau saya itu, mungkin nanti saya akan mengajak untuk pustakawan dari sekolah saya. Kan kalau di perpustakaan mesti medianya juga lebih beragam. Oh iya Pak. Ya nanti coba saya akan mungkin beberapa jam kunjung perpustakaan untuk penguatan di matematika, perkalian dan pembagiannya. Itu malah kolaborasi juga malah dengan teman juga ya, di perpustakaan gitu ya. Baik, kira-kira bagaimana tadi? Sudah dapat itu belum? Iya, sudah dapat itu ya? Ya sudah. Dari kita ngobrol sekejap ini tadi mungkin sudah punya ide ya untuk kira-kira Ibu Agi nanti untuk bisa membimbing anak-anak nanti untuk bisa perkalian sama pembagian tadi ya, yang nanti akan dipakai untuk dasar mereka nanti di kelas selanjutnya. Ya, tadi kalau nggak salah ide dari dirinya tadi salah satunya memang yang prioritas pertama itu adalah mendatangkan orang tua. Nah, dua rencana yang lain itu tetap akan dilaksanakan sebagai daya dukung mungkin. Karena mungkin kalau yang dua rencana membuat media sama membuat kuis itu mungkin belum begitu signifikan hasilnya. Nah ternyata ditambah dengan melibatkan orang tua, harapannya nanti tujuan dari ibu nanti bisa membimbing anak-anak nanti untuk bisa melakukan perkalian pembagian itu sudah bisa terlaksana atau mungkin bisa berhasil gitu. Baik Ibu, mungkin seperti itu ya untuk coaching kita kali ini. Mudah-mudahan obrolan singkat kita tadi bisa membantu Ibu nanti dalam menuntaskan para siswa nanti minimal untuk kelas 4 nanti bisa perkalian sama pembagian gitu. Terima kasih Pak Bun, saya jadi lebih mantap lagi. Tadi kan sebenarnya saya ragu-ragu Pak, walaupun sudah saya siapkan maksudnya, tapi gimana caranya saya nanti mau komunikasi ke orang tua. Kemudian ya terima kasih Pak Bun sudah membimbing saya, akhirnya ketemulah langkah nanti saya mau konsultasi ke kepala sekolah lalu untuk mempertemukan orang tua dan ada worksheet yang itu dipandu oleh orang tua terpantau setiap harinya. Baik Ibu, mudah-mudahan nanti berhasil ya Bu untuk usahanya. Nanti kalau misalkan ada kendala lagi mungkin nanti bisa kita ngobrol lagi ya untuk tindak lanjut ke depan. Mungkin itu. Terima kasih Bu. Terima kasih kembali Pak Bu. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu, proses pelaksanaan latihan coaching kita pada hari ini berjalan dengan sangat baik, lancar, dan saya lihat berdasarkan pengamatan yang saya lakukan tadi, ternyata pihak coach sudah berusaha untuk melaksanakan alur tirta seperti yang sudah ditetapkan dalam aturan coaching ya, bahwa ada alur yang harus diikuti. Yaitu yang pertama adalah Pak Gunawan sudah berusaha untuk mencoba menetapkan tujuan dari perbincangan berdua antara coach dan coachee, sehingga pertemuan itu lebih terarah untuk membahas apa begitu. Kemudian yang kedua, identifikasi juga sudah tampak. Kemudian rencana-rencana aksi oleh coach sudah ditanyakan secara detail. Kemudian Bu Agi juga sudah berusaha untuk menjawab dengan begitu luar biasa rencananya, mulai dari strategi awal sampai dengan
muncul ide baru tentang solusi dari permasalahan yang Bu Age hadapi. Itu kemudian untuk tanggung jawab tadi juga sudah terlihat bahwa Bu Age nanti akan terus melaksanakan rencana aksinya, tentunya dengan arahan-arahan pertanyaan yang berbobot dari Bapak Gunawan. Saya lihat tadi memang untuk indikator yang kedua, selain alutsista, kemudian ada juga kemampuan coach basic yang harus dimiliki, itu sudah muncul pada Pak Gunawan. Tadi yang akan dikembangkan adalah kemampuan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Dan itu saya amati tadi, menurut catatan saya sudah sangat luar biasa sekali, sehingga pertanyaan-pertanyaan yang dimunculkan oleh Pak Gunawan itu sudah berdasarkan dengan apa yang dikeluh kesahkan oleh si Koci Bu Age begitu, sehingga Pak Gunawan pada akhirnya dengan pertanyaan-pertanyaannya yang berbobot begitu, akhirnya membuat Bu Age menjadi muncul rencana-rencana dan juga ide-ide baru untuk menyelesaikan permasalahan yang beliau hadapi, yaitu permasalahannya tadi adalah merasa bahwa tidak mampu membimbing anak dalam perkalian ya Bu ya. Oh ya. Jadi menurut saya itu saja. Namun ada satu lagi yang ingin saya tanyakan kepada Pak Gunawan. Nanti setelah proses coaching ini, latihan yang sesi ini, apabila nanti ada latihan berikutnya, apa yang akan Pak Gunawan kembangkan lagi, yaitu kompetensi inti yang dimiliki oleh coach dari ketiga itu tadi kan sudah yang memunculkan mengajukan pertanyaan berbobot, kemudian sekarang yang berikutnya adalah yang dikembangkan mungkin kehadiran penuh ya Bu ya. Oh iya, ada masalah Pak dengan kehadiran penuh? Iya. Karena saya harus kebetulan dengan Bu Age juga baru kali ini ngobrol ya. Oh iya. Sehingga mungkin saya belum begitu kenal dengan beliau. Oh iya. Tapi ke depan nanti kalau semakin banyak kita ngobrol, mungkin saya akan lebih bisa lagi, lebih tahu karakternya Bu Age, kemudian nanti bisa lebih luas dalam pengetahuan saya tentang latar belakangnya Bu Age gitu, sehingga nanti saat saya meng-coach Bu Age itu nanti saya bisa lebih lebih penuh nanti maksimal. Lebih maksimal gitu. Kemudian yang kedua, kadang saya masih terlalu banyak ngomong, sehingga untuk pendengar aktif itu masih agak kurang. Sehingga ke depan untuk kompetensi yang kedua yang perlu saya coba kembangkan itu adalah mendengarkan aktif. Oh iya. Sehingga tidak terlalu mungkin banyak pertanyaan. Karena tadi yang saya coba sampaikan masih banyak mengkonfirmasi mungkin masih terlalu banyak. Walaupun memang itu memang harus saya sampaikan. Mungkin itu. Jadi masih ada dua yang harus saya coba kembangkan, yaitu pertama kehadiran penuh, yang kedua nanti adalah mendengarkan aktif dengan rasa. Tadi belum dengar rasa ya Pak, karena belum kenal. Iya, belum. Ya rasanya masih seperti formil ya, terlalu formil ya. Rasanya. Karena belum begitu akrab ya Pak ya. Iya. Oke. Sehingga ke depan nanti mungkin bisa dengan rasa lebih enak, nanti lebih enjoy gitu. Oh iya. Gitu. Iya. Oke Pak, baiklah. Saya rasa praktek latihan coaching untuk supervisi akademik pada hari ini kita cukupkan sekian. Dan sekali lagi saya apresiasi bahwa latihan coaching pada pagi hari ini sudah sangat luar biasa. Semua indikator yang saya sampaikan di awal tadi sudah terpenuhi. Sukses untuk Pak Gunawan dan juga Bu Age di kedepannya nanti. Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya, sama-sama.